Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasan Kamil. Saya bagian dari anggota kelompok Safiri Craft and Accessories, yang mana pada kesempatan kali ini kelompok kami akan melakukan presentasi terkait 9 lin kanvas dari usaha kami. Di sini ada anggota tim kami, yaitu ada M. Putri Rahayu sebagai ketua kelompok. Lalu untuk anggotanya ada saya sendiri, yaitu Hasan Kamil dan juga Sri Mulyani. Kami bertiga berasal dari fakultas dan prodi yang sama, yaitu Fakultas Farmasi dan Prodi Ilmu Farmasi. Oke, kita langsung aja nih masuk ke pengenalan. Sebenarnya apa sih Safiri Craft and Accessories? Nah, Safiri Craft and Accessories itu adalah brand aksesoris handmade kami yang menghadirkan berbagai produk dari manik-manik, seperti strap HP, gelang, strap masker, dan gantungan kunci. Dengan konsep personalisasi, setiap pelanggan dapat menciptakan desain sesuai gaya mereka. Produk kami ini gak hanya unik tapi juga terjangkau alias murah, tapi juga mendukung kreativitas lokal, menjadikannya pilihan aksesoris yang berbeda dari produk massal di pasaran. Kita masuk ke lin canvas yang pertama, yaitu Problem. Produk massal yang mendominasi pasar. Jadi, mayoritas aksesoris yang beredar memiliki desain seragam, sehingga anak muda itu sulit nih untuk nemuin yang benar-benar mewakili identitas mereka. Yang kedua itu adalah opsi aksesoris personal dan custom. Pelanggan itu menginginkan produk yang bisa disesuaikan dengan karakter atau gaya mereka, namun jarang tersedia di pasaran dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, minimnya dukungan produk kreatif lokal. Untuk produk handmade lokal kalah saing dengan produk impor meskipun memiliki kualitas dan juga nilai seni yang lebih baik. Yang keempat, keterbatasan akses ke produk unik. Anak muda di daerah tertentu itu sulit menemukan aksesoris trendy karena terbatasnya penjualan kreatif di sekitar mereka. Kita masuk poin lain kanvas yang kedua, yaitu customer segment atau segmen pelanggan. Segmen utama kami itu anak-anak usia 18-30 tahun, jadi remaja sampai dewasa, aktif di media sosial dan mengikuti tren fashion, mencari aksesoris yang unik, stylish, dan juga bisa disesuaikan dengan keinginan mereka sendiri. Segmen sekundernya, komunitas kreatif dan pencinta handmade DIY, kolektor aksesoris unik dan personal, dan juga pengunjung bazar, pop-up market, atau festival kreatif. Untuk karakteristik pelanggan kami itu yang pertama menyukai personalisasi dalam produk yang mereka beli. Yang kedua, mengutamakan nilai estetika, kualitas, dan juga keterjangkauan. Yang ketiga, senang mendukung produk lokal yang kreatif. Saya M. Putri Rahayu dengan nomor MPM 2243080026. Saya akan menjelaskan 9 lin canvas yang ketiga, yaitu mengenai unique value proposition atau proporsi nilai unik dari Safiri Accessories. Nah, Safiri menghadirkan aksesoris handmade dari manik-manik yang unik, terjangkau, dan dapat dikustomisasi sesuai dengan gaya pribadi kalian. Anda dapat memilih warna, pola, maupun desain sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Setiap produk yang dibuat dengan tangan memberikan nilai personal yang tidak dimiliki dengan produk-produk yang diproduksi secara massal. Kemudian harganya terjangkau. Kami menyediakan aksesoris berkualitas tanpa menguras kantong Anda. Dan kami juga mendukung kreativitas lokal dan memberikan ruang bagi desainer seperti kami untuk berkreasi dan dikenal secara lebih luas. Selanjutnya, kami menawarkan solusi kepada Anda. Kami menyediakan berbagai aksesoris handmade seperti strap HP, strap masker, gantungan kunci, gelang yang bisa ready stock maupun yang custom. Safiri juga melayani layanan custom on the spot. Apa itu custom on the spot? Anda bisa langsung datang ke gerai pameran kami, lalu Anda juga bisa memesan secara langsung seperti apa yang aksesoris yang Anda inginkan. Kami juga menghadirkan koleksi terbaru sehingga Anda, pelanggan kami, tidak ketinggalan dalam mengikuti tren aksesoris. Kami juga akan menggabungkan strategi pemasaran kami dengan kolaborasi dengan beberapa influencer dan campaign melalui media sosial untuk menjangkau lebih banyak customer. Untuk poin yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai channel atau saluran.
Digital marketing kami punya ada Instagram untuk branding dan promosi visual. Kemudian kami juga menyediakan WhatsApp untuk Anda yang ingin memesan custom kepada kami. Kemudian untuk offline, kami juga ada mempunyai pop-up booth di lokasi-lokasi strategis seperti mall, kampus. Kemudian kita juga ada penjualan melalui bazar maupun event-event komunitas. Yang kemudian kita juga ada kerjasama dengan toko fashion atau gift shop lokal. Yang keenam, kami akan menjelaskan mengenai sumber pendapatan kami. Yang pertama, kami menjual aksesoris handmade, produknya ready stock. Anda bisa cek di Instagram maupun sosial media kami. Yang kedua, kami juga melayani custom premium, tentunya dengan harga yang lebih tinggi sesuai dengan keinginan pelanggan. Kemudian ada penjualan eksklusif di event bazar pop-up yang diselenggarakan di mall maupun kampus. Yang keempat, ada kolaborasi dengan brand lokal ataupun komunitas kreatif, dan kami juga bisa membuat aksesoris yang khusus untuk itu. Kemudian potensi penjualan grosir melalui reseller. Untuk produk-produk yang ready stock, kami juga membuka bagi reseller. Anda yang tertarik untuk menjadi reseller kami, Anda bisa menghubungi kami melalui WhatsApp maupun sosial media. Baik, untuk poin yang ketujuh itu ada cost struktur atau struktur biaya. Dalam menjalankan usaha aksesoris handmade kami, penting untuk memahami bagaimana struktur biaya kami terbagi. Ini membantu kami mengelola usaha secara efisien, sekaligus memastikan kualitas produk tetap terjaga dan pelanggan mendapatkan pengalaman terbaik. Yang pertama, kami memiliki biaya produksi, yaitu semua biaya yang berkaitan langsung dengan pembuatan produk, seperti bahan baku. Kami menggunakan manik-manik berkualitas, kawat, kait, dan berbagai aksesoris tambahan yang mempercantik desain. Kemudian ada alat pendukung, mulai dari tang, gunting, kawat, hingga alat bantu untuk merangkai aksesoris. Semuanya penting agar proses pembuatan berjalan lancar dan hasilnya rapi. Selanjutnya, kami memiliki biaya pengembangan yang penting untuk inovasi dan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Misalnya, desain produk baru. Tim kami rutin menciptakan desain produk agar produk tetap trendy dan sesuai dengan selera pasar. Kemudian yang kedua, untuk pelatihan tim, kami memberikan pelatihan teknik handmade dan pengembangan kreativitas supaya kualitas dan keunikan produk selalu terjaga. Lalu yang terakhir ada biaya operasional, yaitu biaya yang untuk menjalankan dan memasarkan bisnis kami, misalnya pada promosi dan pemasaran digital. Jadi kami berinvestasi dalam iklan online, bekerja sama dengan influencer, serta membangun kehadiran digital yang kuat di media sosial agar produk kami dikenal lebih luas. Kemudian untuk sewa booth dan dekorasi event, kami juga mengikuti bazar atau pameran yang membutuhkan biaya sewa tempat serta dekorasi menarik agar booth kami tampil menonjol. Untuk yang terakhir, pengemasan dan logistik. Kami menggunakan pengemasan yang cantik dan aman, serta memastikan pengiriman ke pelanggan berjalan tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Untuk penjelasan struktur biaya ini menunjukkan bagaimana kami berusaha menyeimbangkan antara efisiensi, kreativitas, dan nilai tambah bagi pelanggan. Semua biaya ini kami rancang agar bisnis bisa berkelanjutan dan terus berkembang. Untuk poin yang ke-8 itu ada key metric atau metrik kunci. Untuk menilai kinerja dan pertumbuhan bisnis kami secara objektif menggunakan beberapa metrik kunci. Jadi metrik-metrik ini membantu kami memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan serta bagaimana arah perkembangan bisnis ke depannya.
Untuk yang pertama itu ada jumlah penjualan bulanan dan pertumbuhan omset. Kami rutin memantau total penjualan setiap bulan untuk melihat fluktuasi permintaan, sekaligus mengukur pertumbuhan omset dari waktu ke waktu. Ini menjadi indikator utama apakah strategi pemasaran dan produk kami berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua ada jumlah pelanggan kostum vs ready stock. Jadi kami membagi pelanggan menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu custom order, yaitu pelanggan yang memesan desain produk sesuai permintaan pribadi. Kemudian kalau untuk ready stock, yaitu pelanggan yang membeli dari koleksi yang sudah tersedia. Nah, perbandingan ini penting untuk mengetahui preferensi pasar serta mengatur kapasitas produksi secara lebih efektif. Kemudian pada tingkat repeat order dari pelanggan lama, metrik ini menunjukkan sejauh mana pelanggan puas dan kembali membeli produk kami. Semakin tinggi repeat order, semakin besar juga kepercayaan dan loyalitas yang berhasil kami bangun. Ini adalah salah satu indikator keberhasilan jangka panjang bisnis kami. Kemudian yang poin keempat itu engagement media sosial. Kami juga sangat memperhatikan interaksi pelanggan di platform digital. Metrik seperti jumlah like, share, komentar, hingga jangkauan reach menunjukkan seberapa aktif dan terhubungnya audiens dengan konten kami. Engagement yang tinggi bisa mendorong peningkatan brand awareness dan penjualan. Lalu yang terakhir itu ada jumlah event atau bazar dan konversi penjualan. Partisipasi dalam event offline seperti bazar juga kami ukur. Yang kami pantau bukan hanya jumlah event yang diikuti, tapi juga konversi penjualannya, yaitu seberapa banyak transaksi yang terjadi selama event tersebut. Ini membantu kami menilai efektivitas promosi offline dan interaksi langsung dengan pelanggan. Dengan memantau metrik-metrik ini secara rutin, kami mengambil keputusan berbasis data, bukan sekadar intuisi. Tujuannya adalah agar bisnis kami bisa tumbuh secara berkelanjutan dan terus memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Untuk poin yang ke-9 itu ada unfair advantage atau keunggulan tidak adil. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, memiliki keunggulan kompetitif saja belum cukup. Jadi kami memiliki unfair advantage, yaitu keunggulan yang sulit ditiru oleh pesaing karena berasal dari keunikan, kedekatan emosional dengan pelanggan, dan proses yang tidak bisa diduplikasi secara instan. Pada poin pertama itu ada desain handmade yang unik dan orisinal. Jadi setiap produk kami rancang dan rangkai secara handmade, bukan merupakan hasil produksi massal pabrik. Jadi proses ini memberikan sentuhan personal dan karakteristik yang unik pada setiap aksesoris. Tidak ada dua produk yang benar-benar identik. Inilah yang menjadi pembeda utama antara karya kami dan produk massal yang cenderung seragam dan tanpa keunikan. Kemudian ada layanan kostum on the spot. Kami juga menawarkan layanan kostumisasi langsung di tempat, terutama saat mengikuti bazar atau pop art booth. Pelanggan bisa memilih warna, material, hingga desain sesuai keinginan mereka, dan produk langsung dibuat saat itu juga. Jadi ini adalah pengalaman personal yang jarang ditawarkan oleh kompetitor. Kemudian ada kedekatan emosional lewat interaksi langsung. Jadi kami membangun hubungan yang erat dengan pelanggan baik secara offline saat event maupun online melalui media sosial. Interaksi ini tidak hanya soal transaksi, tapi juga membangun komunitas dan
rasa memiliki terhadap brand kami. Kedekatan ini menciptakan loyalitas yang kuat dan berulang. Kemudian brand image sebagai aksesoris kreatif lokal. Kami dikenal sebagai brand lokal yang kreatif, otentik, dan penuh sentuhan. Penuh sentuhan personal gitu. Jadi identitas ini tidak hanya tercermin dari produk, tapi juga cara kami berkomunikasi dan melibatkan pelanggan. Brand kami ini membawa cerita dan nilai, bukan sekadar menjual barang gitu. Kemudian poin yang kelima, ada komunitas kreatif yang terlibat dalam inovasi. Salah satu kekuatan tersembunyi kami adalah adanya komunitas kreatif di balik layar. Kami berkolaborasi dengan desainer lokal, seniman, dan pelaku kreatif lain yang selalu menghadirkan ide-ide baru. Ini memberikan energi segar bagi produk kami dan menciptakan inovasi berkelanjutan yang sulit ditiru oleh kompetitor biasa. Jadi kesimpulannya, Unfair Unvintage kami bukan hanya terletak pada produk, tetapi pada nilai, proses, dan kedekatan yang dibangun dengan pelanggan dan komunitas. Inilah yang membuat brand kami tidak hanya berbeda, tapi juga bertahan dan terus berkembang. Sampai di titik ini, kami sudah memperkenalkan siapa kami, bagaimana produk kami dibuat, dan nilai apa yang kami bawa. Jadi kini kami ingin mengajak Anda untuk ikut terlibat dan menjadi bagian dari perjalanan kreatif Safiri Beats. Jika Anda tertarik dengan koleksi kami, baik untuk diri sendiri, hadiah, atau sekedar ingin mendukung karya anak bangsa, Anda bisa langsung mengunjungi katalog produk kami dan melakukan pemesanan. Setiap pembelian adalah dukungan nyata untuk pelaku kreatif lokal. Jadi bisa ikutin perjalanan kami di media sosial, temukan lebih banyak cerita di balik produk kami, proses handmade yang penuh ketelatenan, serta berbagi inspirasi, gaya, dan tips aksesoris melalui media sosial kami. Follow kami di Instagram @safiri_beats. Dengan mengikuti akun kami, Anda tidak hanya mendapatkan informasi produk terbaru, tetapi juga menjadi bagian dari komunitas yang menghargai karya orisinal dan penuh makna. Ingin sesuatu yang benar-benar personal dan sesuai dengan karakter Anda, hubungi kami melalui DM di Instagram @safiri_beats. Kami menerima pemesanan kostum di mana Anda bisa memilih warna, bentuk, dan detail lainnya sesuai keinginan. Kami akan bantu wujudkan ide Anda menjadi kenyataan.